Salam Sang Raja. Bab 27. Apa-apaan ini? Lihat, dia sudah bangun sekarang. Fei mencibir pada buzzer yang benar-benar akan meledak. Dia kemudian berkata kepada Brook, biarkan dia lepas. Minta dua prajurit melindunginya. Aku butuh penyihir Gil untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan penyihir di medan perang. Buzzer menatap tajam ke arah Fei. Lalu dengan cepat menahan diri. Pada saat ini, Fei merasakan hawa dingin, seolah-olah ada monster mengerikan bersembunyi dalam gelap, siap memakannya hidup-hidup. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Apakah itu hanya imajinasiku? Fei berpikir sendiri. Brook yang berdiri di samping Fei tidak merasakan apa-apa. Dia mematuhi perintah raja. Dia melambaikan tangannya dan dua prajurit membawa Gil yang setengah mati di dalam menara pengawal di tembok pertahanan. Meskipun itu adalah tempat di mana pertempuran akan menjadi yang paling berbahaya, efektivitas penyihir akan dimaksimalkan di sana juga. Gil yang gendut telah mempelajari pelajarannya. Dia takut pada Fei sekarang. Dia tidak berani melawan, dan malah menatap ayahnya Buzzer. Berharap dia bisa melakukan sesuatu. Ketua menteri akan mengatakan sesuatu, tetapi suara arogan lainnya terdengar. Hei, beraninya kalian berdua meletakkan tangan kotormu pada Tuan Muda Gil. Mengikuti suara itu, sesosok yang tangguh bergegas melewati kerumunan. Pria sombong itu menendang dua tentara yang membawa Gil pergi dengan agresif. Lalu dengan cepat mengangkat Gil dan mengisapnya seolah-olah dia anjing setia mereka. Dia berbalik dan mulai berteriak pada prajurit yang terluka ringan di sekitarnya. Kenapa kalian berdiri di sana? Apakah kalian buta? Pergi temukan tandu yang bagus dan bawa Tuan Muda Gil istirahat. Sial, luka-luka ini sangat parah. Siapa yang melakukannya? Keluar. Setelah mendengar pertanyaannya, Fei memutuskan untuk mengolok-olok pria ini. Dia melangkah menyatakan, aku berhasil. Suasana di dinding pertahanan menjadi sunyi tiba-tiba. Keheningan mematikan. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Pria ini merasakan ada sesuatu yang salah. Dalam pelukannya, Gil gemetaran tak terkendali. Itu bukan karena Gil bersemangat melihatnya, tetapi karena Gil takut mati. Lemak ini bergetar saat dia menoleh untuk melihat Fei. Dia takut akan tamparan mematikan itu. Dia telah mengalaminya 2 kali, dan dia tidak pernah ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya. Fei bahkan tidak melihat ke arah Gil. Dia mengamati pria sombong ini. Tingginya 6 kaki dan memiliki rambut pirang yang berantakan, yang membuatnya tampak ganas. Bekas luka yang panjang dan menakutkan mulai dari dahinya ke dagunya dan penutup mata menutupi mata kanannya, dia terlihat seperti Cyclops. Dia terlihat sangat gagah dengan baju zirahnya yang mengkilap. Tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan keburukannya. Brook berbisik ke telinga Fei. Dia adalah hakim militer. Kongka. Fei mengangguk. Saat ini. Oh. Itu Raja Alexander. Apa yang harus aku katakan? Mengapa kamu di sini membuat kekacauan di dinding pertahanan? Kamu harus tinggal di istana. Biarkan Gil pergi dengan cepat. Ini bukan lelucon. Setelah melihat Fei melangkah, Kongka tidak gugup sama sekali. Dia berjalan ke arah Fei dan membungkuk enggan saat dia berbicara. Dia tidak peduli tentang raja. Hakim militer ini melarikan diri dari pertempuran pada hari pertama dan sejak itu bersembunyi. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Dan tidak melihat adegan di mana Fei menamparkan Gil dengan bersemangat sebelumnya. Dia pikir Fei masih raja terbelakang yang memiliki kecerdasan 3 tahun. Bodoh. Buzzer bersumpah dalam benaknya. Dia tahu segalanya akan menjadi lebih buruk. Dia sedikit membungkuk dan mulai batuk dengan sengaja. Tetapi, hakim militer mengira ia bermaksud sesuatu yang lain. Seperti anjing yang mendapat penilaian dari tuannya, setelah mendengar buzzer batuk. Kongka menjadi lebih sombong. Dia memblokir Fei dan mulai memerintahkan tentara di sekitar. Kalian semua serangga kotor. Kamu semua harus mati di medan perang. Pergi sekarang dan temukan tandu. Ingat, bawa semua dokter di Chambord ke rumah Tuan Buzzer dan sembuhkan Tuan Muda Gil. Semua dokter merawat para prajurit yang terluka sekarang. Mereka tidak punya waktu.
Seseorang merespons. Kehidupan rendahan yang kotor itu. Biarkan mereka semua mati. Mereka tidak bisa bandingannya dengan Tuan Muda Gil. Cepat, cepat, cepat. Lakukan apa yang aku katakan. Kongka tidak peduli sama sekali. Tapi, tidak ada yang mendengarkannya kali ini. Sial, Buzzer berpikir lagi. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi ini sekarang. Setelah melihat bahwa tidak ada yang menanggapi perintahnya, Kongka merasa gengsinya ditantang. Dia marah. Dasar budak rendahan. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Bukankah kalian takut dengan hukum militer? Apakah kamu tidak takut dengan hukum militer? Seseorang bertanya kepadanya dari belakang. Aku. Hahaha. Hukum militer. Aku membuat hukum militer. Di Chambord. Apapun yang aku katakan adalah hukum militer. Kongka yang marah menjawab tanpa sadar. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah tepat setelah dia mengatakannya. Dia berbalik dan menyadari bahwa orang yang mengajukan pertanyaan adalah Raja Alexander yang terbelakang. Dia hanya khawatir sedikit, lalu dia merasa lega. Apa yang diketahui seorang idiot? Aku bisa mengatakan apapun yang aku inginkan, seperti biasa. Hahaha, apa yang bisa dia lakukan? Pikir Kongka. Tapi, kamu idiot nekat. Senyum tidak sabar datang dari Fei. Bahkan dalam mimpi terliar Kongka pun ia tidak akan membayangkan bahwa raja yang terbelakang akan menendangnya. Kekuatan yang tak terhentikan datang dari belakangnya dan dia terbang maju tanpa terkendali. Ho, bagaimana? Kongka menabrak dinding pertahanan. Darah menyembur keluar mulutnya seperti air mancur. Dia terkejut. Bagaimana seorang raja yang terbelakang dapat menendangnya? Bintang 1 puncak, hampir 2 prajurit bintang jauh seperti karung pasir. Apakah aku melewatkan sesuatu? Kongka memandang kepala Menteri Buzzer ketika dia sedang memuntahkan darah. Tetapi dia terkejut mendapati bahwa mantan penguasa penjabat Chambord berdiri di samping dengan tenang. Tidak berani mengatakan apapun. Kongka memiliki sejarah menjadi tentara bayaran. Dia mungkin terlihat tangguh dan ceroboh. Tetapi dia adalah karakter yang cerdas dan rumit. Dia pindah ke kerajaan Chambord 2 tahun lalu. Karena kekuatan prajurit 1 bintangnya, Buzzer menghargainya dan berusaha tanpa henti untuk mendapatkan dia posisi hakim militer untuk menjadikannya seorang antek. Kongka tidak memperhatikan sesuatu dengan hati-hati sehingga dia melewatkan banyak petunjuk penting sebelumnya. Setelah dia ditendang, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Raja Alexander yang terbelakang telah berubah. Kongka mulai berpikir cepat. Dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Sepertinya Raja Alexander yang terbelakang kembali berkuasa lagi. Setelah memikirkannya, dia langsung mengerti situasinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merawat luka-lukanya. Dia membalik dan berlutut di depan Fei dan memulai aktingnya. Dia menamparkan dirinya sendiri dan memohon belas kasihan. Tolong maafkan aku, Yang Mulia. Aku mabuk. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Ampuni aku. Gambar seorang pria setinggi 6 kaki berlutut di tanah dan memohon belas kasihan membuat semua orang keluar. Ampuni aku, Yang Mulia. Maaf. Aku mabuk. Tolong ampuni aku. Kongka tidak keberatan dengan penghinaan para tentara. Dia terus menamparkan dirinya sendiri dan memohon belas kasihan. Kamu menyesal. Fei mencibir. Kamu benar. Kamu harus minta maaf. Kamu layak mati. Fei berjalan ke 2 tentara yang ditendang oleh Kongka. Dia mengambilnya dan membersihkan kotoran dan debu dari mereka. Dia kemudian membawa 2 tentara yang tidak tahu apa-apa di depan Kongka, yang masih berlutut dan memohon. Hakim militer Kongka, buka matamu. Apakah mereka kutu kotor yang kamu bicarakan? Buka matamu dan lihat baik-baik. Yang mana dari mereka yang tidak terluka? Siapa di antara mereka yang tidak berdarah dalam pertempuran? Ketika mereka membela kerajaan selama 4 hari tanpa tidur. Di mana kamu? Hakim militer adalah orang yang seharusnya berada di garis depan. Tetapi apa yang kamu lakukan? Raungan seperti petir membuat Kongka ngeri. Yang bahkan berlutut. Namun, para prajurit di dinding pertahanan dipompa oleh apa yang dikatakan Fei. Beberapa prajurit menggigil karena kegembiraan.
Air mata memenuhi mata mereka. Apa yang dikatakan raja berbicara di hati mereka. Kutu kotor. Tidak. Di mataku, mereka adalah orang-orang terbersih di Chambord. Noda dan kotoran darah. Jadi apa? Itu kehormatan sejati pria. Hal-hal itu tidak akan pernah menutupi jiwa murni pejuangku. Tapi kau kebalikannya. Meskipun kamu mengenakan baju besi mengkilap dan cerah, mereka tidak akan pernah menutupi jiwa kamu yang kotor dan menjijikkan. Jika kamu menyebut mereka kutu kotor, lalu apa-apaan ini? Bersambung.